warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Atul Hamidatin, mahasiswi PPG Darjah Batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Kediri akan mempraktekkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena minggu lalu sudah Falan yang memimpin doa, jadi untuk minggu ini silakan Excel dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal. Oke, saya presentasi dulu ya. Yang saya sebutkan namanya hari ini, silakan bisa menyebutkan sarapannya hari ini sarapan apa. Misalnya, Lulu nasi goreng dan lain sebagainya gitu ya. Yang pertama, Alvina nasi goreng. Yang kedua, Excel sego pecel. Yang ketiga, Cahyo tahu gurih. Bara Valen sakit. Oke, hari ini yang masuk satu yaitu Falan ya. Karena apa tadi? Sakit. Mari kita berdoa bersama supaya nanti sakitnya cepat sembuh. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada kalian semua. Apakah kalian pernah melaksanakan perjalanan jauh? Pernah. Kemana paling jauh? Bali, Jogja. Ketika kalian melakukan perjalanan jauh, apakah kalian melaksanakan sholat? Sholat enggak? Sholat. Sholatnya gimana caranya? Di mobil. Di jamak, betul. Dan di kosor, betul. Nah, ketika pada saat puasa Ramadan, apakah kalian pernah meninggalkan karena sakit? Pernah meninggalkan puasa karena sakit? Pernah. Kalau kalian meninggalkan puasa karena sakit, berarti harus diapakan puasanya? Dibayar atau diqadha. Nah, kenapa saya bertanya hal demikian kepada kalian? Karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukhsah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya saya ingin kalian untuk mengerjakan asesmen awal pembelajaran kognitif. Kognitif itu artinya yang memuat pelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Contohnya tadi, pengertian rukhsah. Rukhsah itu artinya apa? Ada yang tahu? Ya? Betul, keringanan atau kelonggaran. Nah, di sini kan ada banyak sekali pertanyaan. Silahkan kalian jawab sesuai kemampuan kalian. Kalau nggak tahu ya ditulis tidak tahu. Kalau tahu dijelaskan. Di situ artinya apa? Bisa? Oke, saya bagikan dulu ya. Oke, setelah saya koreksi tadi, ternyata alhamdulillah 50% dari kalian sudah mengerti artinya rukhsah dan juga jenis-jenisnya, macam-macamnya, tata caranya, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kalian nanti saya harap bisa yang pertama menganalisis ketentuan rukhsah sholat. Yang kedua menganalisis ketentuan rukhsah puasa, rukhsah zakat, dan yang terakhir rukhsah haji. Oke, selanjutnya setelah ini sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita simak video pembelajaran ini, temukan masalah apa yang sedang ada pada video berikut.
Goreng. Oke, berdasarkan video tadi, siapa yang bisa menjelaskan permasalahan apa yang terjadi pada waktu video tadi? Ya, silakan Cahyo. Itu yang mau mengerjakan sholat jamaah karena ketinggalan salat asar. Padahal dia asik bermain dengan temannya. Oke. Cahyo tadi sudah menjelaskan pada video tadi terjadi kejadian bahwa Dodo mau mengerjakan sholat karena asik bermain. Bolehkah kita mengerjakan sholat jamak atau meninggalkan sholat jamak padahal kita sengaja meninggalkannya? Tidak. Oke, selain itu mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan Excel. Sholat apa saja yang bisa dijamak di asar? Sholat yang bisa dijamak itu adalah sholat duhur dijamak dengan sholat asar. Sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Yang tidak bisa dijamak ada sholat subuh. Yang tidak bisa dijamak itu sholat subuh. Sedangkan sholat yang bisa disekosor itu sholat yang rokaatnya ada 4. Sholat apa ya? Isya terus asar duhur. Berarti yang tidak bisa dikosor ada 2, yaitu sholat maghrib dan sholat subuh. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Aiza. Perbedaan sholat jamak dan kosor. Kalau sholat jamak itu artinya digabung. Contohnya sholat asar digabung dengan sholat duhur. Sedangkan kalau sholat kosor itu artinya diringkas jadi 4 menjadi berapa? 2. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Oke. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi. Untuk kelompoknya akan saya kelompokkan sesuai dengan awal pembelajaran kognitif tadi. Yang pertama, siapa yang sudah tahu pengertian macam-macam rusuh? Oke, sudah satu kelompok ya. Yang selanjutnya, siapa yang belum tahu sama sekali pengertian rusuh dan macam-macamnya? Oke, sudah satu kelompok ya. Yang ketiga, siapa yang sudah tahu pengertian rusuh saja tanpa mengetahui macam-macamnya? Oke, sudah satu kelompok ya. Oke, di sini ada 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 anak. Silahkan bisa disimak di LCD-nya. Tugasnya adalah silahkan bisa dicatat di buku tulis. Yang pertama, kelompok pertama tugasnya adalah mencari ketentuan pasti seseorang boleh menjamak kosor. Kelompok 1 sudah ditulis. Kelompok 2, kelompoknya Bara. Silakan ditulis soalnya. Menganalisis kewajiban mengkodok dan membayar fidyah bagi orang yang mendapat rusuh puasa. Contohnya orang sakit, kodok apa fidyah? Orang tua dikodok apa fidyah? Bisa ya? Adalah perbedaan pendapat tentang kebolehan membayar fitrah dengan uang. Dan kelompok yang terakhir adalah tentang hukum dan cara badal haji. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Untuk referensinya bisa dilihat di buku paket kalian atau di internet atau sumber lainnya. Oke, silakan 30 menit mulai dari sekarang. Untuk hasil diskusinya ditulis pada LKPD yang sudah saya bagikan ya. Dicari. Jangan lupa ditentukan nanti yang membacakan presentasinya siapa, yang salam siapa, penutupnya siapa. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Apa? Hukumnya gimana? Caranya gimana? Untuk kelompok 4 ada kesulitan? Sudah bisa ya nanti? Jangan lupa disiapkan yang membuka siapa, yang menutup siapa, yang mempresentasikan siapa. Oke, karena semuanya saya lihat sudah selesai dan sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan disimak dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan bisa ditanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ketentuan pasti seseorang bisa menjamak dan mengqashar sholat. A. Seseorang yang dalam perjalanan jauh. B. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat tapi untuk kebaikan. C. Minimal jarak yang ditempuh ketika sedang dalam perjalanan adalah kurang lebih 82 km. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang ketentuan pasti seseorang boleh menjamak qashar ada 3. Mungkin ada tanggapan? Oke, silakan Bara. Tanggapan saya adalah tadi pada poin 2 dijelaskan bahwa perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat tapi untuk kebaikan. Contoh perjalanan yang bukan maksiat, bisa dijawab? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa kembali ke tempat. Oke, berdasarkan presentasi tadi, saya lihat semuanya sudah bagus. Presentasinya juga sudah lancar, cara memecahkan masalahnya juga sudah bagus. Nah, sekarang untuk kegiatan penutup yang pertama adalah menarik kesimpulan. Coba siapa yang bisa untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini mempelajari tentang materi apa? Oke, Ega. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran kali ini adalah bahwa rukhsah artinya keringanan atau kelonggaran. Macam-macam rukhsah ada 4, yaitu rukhsah sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Coba siapa yang bisa menjelaskan kesan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Oke, Nesya, silakan. Saya sangat senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini tentang materi rukhsah dengan menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah dan metode diskusi. Karena dengan begitu, semua siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran hari ini. Oke, kegiatan selanjutnya adalah asesmen akhir pembelajaran. Silakan dibuka HP-nya. Di grup kelasnya sudah saya kirim asesmen yang harus kalian kerjakan. Bisa dikerjakan 10 soal 5 menit mulai dari sekarang. Untuk kuis hari ini, peringkat pertama yaitu Jessica dengan 100 poin. Tepuk tangan. Peringkat kedua, Bara dengan 80 poin. Tepuk tangan. Dan yang ketiga adalah Zidan dengan 80 poin. Tepuk tangan. Oke, setelah saya lihat untuk hasil asesmennya tadi, alhamdulillah untuk semuanya hampir 80% anak-anak sudah memahami tentang pengertian rukhsah, macam-macam, dan tata cara pelaksanaannya. Walaupun masih ada beberapa anak yang mungkin belum begitu paham ya. Nah, untuk kegiatan kita pertemuan yang akan datang, nanti kita akan belajar tentang hikmah adanya rukhsah dan juga tujuan diadakan rukhsah oleh Allah. Dan setelah itu kita juga akan membahas soal-soal yang ada di buku paket. Jadi nanti silakan sebelumnya di rumah dipelajari terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak, kalau tidak mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.